Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami sebagai naib ustaz yang tadi malam berhalangan. Jami'ah mulai Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani hidup ini kita diperhadapi dua masalah. Yang pertama ada keperluan hidup, yang kedua ada maksud hidup. Keperluan hidup dan maksud hidup. Contoh aja Bang, kita buat rumah. Ketika rumah kita sudah kita rancang, maka nanti di dalam rumah itu kita akan buat kamar mandi, toilet. Maka kamar mandi dan toilet ini adalah keperluan rumah kita. Sementara maksud kita buat rumah adalah untuk berkeluarga, menghidupkan agama dalam rumah kita. Itu maksud tujuan kita membangun rumah. Tapi kalau kita balik teman, keperluan hidup kita jadikan maksud hidup, maka sama seperti tadi, orang bangun rumah, toilet semua. Kenapa? Karena keperluan hidup dijadikan maksud hidup. Maka kita sebagai orang Islam, umat Rasulullah SAW, pandai kita untuk menempatkan apa itu maksud hidup kita dan apa keperluan hidup kita. Ada orang jalan Pak, biasa di desa dulu, kalau ada barang berharga, ada barang ditaruh di atas kepala, dijunjung barang itu. Biasanya barang yang dijunjung itu adalah barang bernilai, berharga. Dia taruh di junjungan, kemudian yang biasa-biasa saja ditaruh di jinjingan. Ketika jalan, ada yang dijunjung, ada yang dijinjing. Jalannya licin, terpleset. Yang dilepas duluan yang mana? Yang dilepas duluan adalah jinjingan kita, karena barang murah. Sementara yang ada di junjungan ini barang mahal. Kita selamatkan yang di junjungan, lepas dulu yang dijinjing. Zaman mula kita menjalani hidup ini kadang terbalik. Kita lagi kejar-kejar keperluan hidup, sementara maksud hidup sudah memanggil. Lagi asyik kita di sawah-ladang, lagi asyik kita di kantor, lagi asyik kita di toko. Ada panggilan muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka jangan mulia, orang yang pandai, maka dia akan selamatkan junjungannya. Barang pengantar, tanggalkan dulu urusan itu, tinggalkan dulu urusan kantor, tinggalkan dulu urusan-urusan yang lain. Kita utamakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang pandai menempatkan junjungan di atas kepala, jinjingan dijinjing saja. Tapi hari ini kenapa hidup kita bermasalah? Khawatir, cemas, takut. Kenapa? Jinjingan kita taruh di junjungan, junjungan kita taruh di jinjingan. Makanya kita masalah terus. Masalah terus. Jemaah mulia, ulama beri tahu pada kita, keperluan hidup kita ini ada 5. Yang pertama, makan minum. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, rumah. Yang keempat,
kendaraan. Yang kelima, pernikahan atau perkawinan. Saya ulangi Pak, 5 keperluan hidup kita. Yang pertama, makan minum. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, perumahan. Yang keempat, kendaraan. Yang kelima, pernikahan. Ulama anjurkan pada kita sederhanakan keperluan. Walaupun sederhana ini relatif. Beberapa tahun lalu kami kedatangan tamu, biasanya namanya jamaah masturah, dari Cape Town, South Africa. Dulu masih kita belum terima jamaah, jadi kita bawa ke Multazam. Jadi hari kedua suaminya bicara sama saya, Pak, kira-kira di sini ada rumah yang ada kolam renangnya. Masya Allah. Cape Town Pak, penghasil emas. Standar hidup orang di South Africa itu jauh di atas kita. Mereka minta kolam renang. Artinya buat mereka kolam renang itu sederhana. Jadi keperluan hidup ini sederhana menurut standar kita masing-masing. Apa maksud saya cerita jangan mulia? Bahwa untuk keperluan hidup ini supaya bisa bernilai agama di sisi Allah SWT ada caranya. Ada caranya. Toilet tadi yang ada di rumah kita, walaupun toilet, kamar mandi, kalau digunakan untuk seperlunya saja. Ketika kita akan sholat misalnya, kita punya toilet, kamar mandi yang bersih, Masya Allah, ini akan membuat keperluan hidup tadi akan bernilai agama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya jamaah, agama judulnya, sepertinya urus agama, sepertinya memperjuangkan agama, tetapi niatnya untuk keduniaan. Nauzubillah min dzalik. Yel Islam. Allahu Akbar juga, takbir juga, tapi dalam rangka pencitraan, dalam rangka keduniaan, makanya akan jatuh tersungkur. Sebaliknya keperluan dunia tadi, kalau kita hubungkan dengan agama, maka ini akan bisa bernilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh makan minum. Hari ini kita lihat di masyarakat, mungkin ada sebagian orang yang dipikirkan besok makan apa tidak. Dia pikir apa bisa besok makan. Meningkat lagi, besok makan apa. Meningkat lagi, besok makan di mana. Naik lagi, wah ini bahaya ini. Besok makan siapa. Tapi ini jamaah, makan minum ini kalau kita setel sedikit, hubungkan dan agama, kita rubah niat kita. Besok kita kasih makan siapa. Inilah khalifah jemaah. Jadi bukan lagi makan di mana, makan siapa, tetapi yang dia pikirkan bagaimana memberi makan orang lain. Besok kasih makan siapa. Karena maksud hidup kita tadi, kalau keperluan hidup tidak ada 5, maka maksud hidup kita ada 3. Maksud hidup kita yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada. Maka maksud hidup kita yang pertama adalah untuk ibadah. Abdullah, mengabdi kepada Allah SWT. Ibadah hanya kepada Allah SWT. Yang kedua jamaah mulia, ada menjadi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Allah SWT kabarkan pada malaikat ketika itu bahwa aku akan menciptakan makhluk baru yaitu manusia untuk menjadi siapa? Menjadi khalifah, menjadi wakil Allah SWT di permukaan. Apa yang diwakili? Sifat-sifat jamalnya Allah SWT. Jangan sifat jalalnya, karena 2 sifat Asmaul Husna itu dibagi 2. Ada sifat jamal,
cantik, dan jalal. Nah, Jamal ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, sifat-sifat baik. Sementara Al-Mutakabbir, sombong, dan sifat-sifat yang hanya pantas disandang oleh Allah Ta'ala jangan kita ambil. Yang kita ambil adalah sifat jamalnya Allah SWT. Itu yang kita ambil dan kita terapkan di punggung, barulah kita menjadi khalifah. Maka jamaah mulia, di zaman Rasulullah SAW, beliau sudah wafat ketika itu. Ja'far bin Abi Thalib suatu saat jalan-jalan keluar kota Madinah. Dia lihat seorang budak lagi jaga kebun majikannya. Maka budak itu ambil sekeping roti. Ada anjing datang kelaparan, menjulurkan lidahnya saking laparnya. Maka diberi makan. Habis satu keping, diberi lagi makan. Ja'far bin Abi Thalib ketika itu heran, luar biasa budak ini. Sudahlah anjing, dia habiskan, diberi semua. Selepas rotinya habis 2 keping yang hanya dibekali oleh majikannya ketika itu, 2 keping per hari, keping roti. Didatangi oleh Ja'far bin Abi Thalib. Wahai budak, saya perhatikan kamu tadi memberi makan anjing luar biasa. Dia kan hanya seekor anjing saja. Kamu beri lagi semuanya. Maka apa jawab budak tadi? Tuhan, dia kasihan, lapar, menjulurkan lidahnya. Terus kamu gimana? Alhamdulillah, hari ini saya puasa saja. Besok saya bisa dapat makan lagi dari Tuhan saya. Masya Allah. Ja'far bin Abi Thalib terkesan. Di zaman Ja'far ini, kota Madinah sudah berlimpah dengan harta yang banyak. Akhirnya Ja'far bin Abi Thalib tanya, kalau itu siapa tuan kamu? Majikan kamu siapa? Yang punya kebun ini siapa? Diberi alamat, alamatnya di kota Madinah, di sini. Singkat ceritanya, Ja'far bin Abi Thalib mendatangi majikan kami. Hanya ditawar, saya mau membeli kebun tuan sekalian dengan budaknya. Majikan tadi bersikeras, Pak, boleh, tapi tanpa budak. Didesak terus akhirnya dia jual dengan budaknya. Besoknya Ja'far bin Abi Thalib datangi budak tadi, dia katakan, sekarang mulai hari ini kebun ini dan kamu menjadi milik saya. Budak itu katakan, alhamdulillah, saya sudah berganti budak. Dan bukan cuma di situ. Ketahuilah hari ini kebun dan segala isinya ini saya sedekahkan kepada kamu, menjadi hak milik kamu, wahai budak. Budak itu tersenyum, alhamdulillah, jazakallah, terima kasih. Tetapi budak itu kembali tanya, wahai majikan saya yang baru, detik ini juga, sekarang ini juga, saya sedekahkan kebun ini dan segala isinya fi sabilillah. Kira-kira yang paling dermawan siapa? Budak atau Ja'far bin Abi Thalib? Masya Allah. Ini khalifah. Khalifah ini selalu pikir kontribusi, bukan retribusi, Pak. Tanda-tanda seorang khalifah ini, dia pikir selalu tangan di atas, selalu ingin memberi. Ini ciri-ciri khalifah. Kalau ada yang mengaku-ngaku khalifah tapi masih, Masya Allah, minta-minta, berarti khalifah palsu, khalifah abal-abal. Khalifah sesungguhnya adalah orang yang selalu memberi dan memberi. Di zaman Rasulullah SAW ada perintah zakat, sedekah. Maka orang-orang fakir ketika itu, mereka tidak punya apa-apa. Hanya mereka ke pasar jadi buruh angkut, mengangkut barang orang-orang di pasar, kemudian diberi upah 1 biji kurma, sekian biji kurma. Setelah kurmanya terkumpul, mereka serahkan pada Nabi SAW. Khalifah. Jadi ulama katakan, Pak, tangan kita bisa berada di atas itu bukan karena rekening kita tebal, Pak, belum tentu, tidak ada hubungannya.
Atau dompet kita tebal sehingga tangan kita di atas? Belum tentu, Pak. Karena ternyata yang jadi pesakitan di pengadilan sekarang rata-rata, ya kita tahu, dompetnya tebal, rekeningnya sampai puluhan digit, Pak. Tetapi kenapa masih harus mengambil? Sahabat-sahabat hukum mereka jadi kuli bangunan, kuli angkut hanya untuk sekedar memberi. Ulama katakan bahwa tangan di atas ini sangat erat hubungannya dengan iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanan, kepakaian. Suatu saat Hasan atau Salam Hussein, cucu Rasulullah SAW, berjalan-jalan memakai pakaian mewah, parfumnya masalah parfum mahal. Di tengah jalan ketemu seorang Yahudi. Yahudi itu protes, wahai Hasan, peradalan. Dulu kakek kamu, yaitu Rasulullah SAW, mengajarkan hidup sederhana. Tapi sekarang kamu, penampilan kamu luar biasa. Pakaian kamu bagus, parfum kamu mahal. Maka apa jawab Hasan? Wahai Yahudi, buat kami orang-orang beriman, orang-orang Islam, kemewahan yang kami terima sekarang di dunia ini dibandingkan dengan nikmatnya surga nanti di akhirat, belum ada apa-apanya. Ini baru secuil saja. Jadi apa yang kami dapatkan hari ini baru secuil dibanding kenikmatan yang Allah SWT janjikan kami di surga nanti. Sementara kamu, wahai Yahudi, itu Yahudinya kere, miskin. Penderitaan yang kamu alami hari ini, kesulitan yang kamu alami hari ini, itu belum seberapa dibandingkan penyiksaan, siksaan yang akan kamu dapatkan di akhirat nanti, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wahai Yahudi, saya sengaja memakai pakaian seperti ini supaya orang-orang fakir, orang-orang miskin mengenali saya bahwa si Hasan itu banyak duit, banyak uang, orang kaya. Saya harapkan mereka datang kepada saya, minta sedekah kepada saya. Keperluan hidup ketika digunakan untuk agama menjadi amal soleh. Tapi hari ini katanya kita terbalik, Pak. Sengaja tampil kere, sengaja tampil apa adanya supaya tidak ditagih sedekah. Terbalik kita dengan salah. Hasan sengaja tampil mewah supaya orang-orang menganggap, oh si Hasan peradilan ini banyak uang, sehingga kita boleh minta sedekah. Jamin Allah SWT, maka maksud hidup kedua tadi adalah menjadi khalifatullah, selalu berpikir untuk kontribusi. Ada cerita Pak di zaman waktu perang Tabuk, menjelang perang Tabuk. Ketika itu Nabi sudah taskil orang-orang kaya diminta untuk mengumpulkan harta. Maka Nabi kumpulkan emas, ditumpuk dengan emas, perak dengan perak, kendaraan dengan kendaraan, makanan dengan makanan, korma dengan korma. Sudah menumpuk bantuan ketika itu. Maka ada seorang yang cacat datang terlambat, bawa segenggam kurma. Nabi mengambil kurma tadi, kemudian beliau letakkan di atas tumpukan emas. Maka selesai itu orang-orang protes. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa Rasulullah tidak salah? Yang dibawa orang tadi itu bukan emas, kurma. Kenapa ditaruh di atas tumpukan emas? Maka Rasulullah SAW jawab, wahai sahabatku, kalian tidak paham, tidak mengerti. Ini orang-orang cacat, tidak punya tangan. Dan kalian tahu bagaimana susah payahnya, bagaimana mujahadahnya dia dapat segenggam kurma. Ketika dia dapat berita bahwa pasukan akan dikirim ke Tabuk dan butuh perbekalan, maka sahabat yang cacat tadi datang ke kebun orang Yahudi dan minta upah. 1 ember air digaji 1 biji kurma. Dan sumur-sumur di Arab zaman biasanya dalam, orang turun ke bawah pakai tangga, di bawah baru kita ambil
timba dan diangkat. Sahabat ini karena tidak punya tangan, maka ketika embernya, timbanya sudah terisi, maka ember itu digigit, Pak. Digigit dengan giginya, kemudian jalan ke atas sampai dapat beberapa biji kurma. Bibirnya pun, giginya pun sudah berdarah-darah. Maka jemaah mulia, Nabi katakan, aku sengaja meletakkan kurma yang diserahkan sahabat tadi di atas tumpukan emas, karena boleh jadi yang bawa emas ini mungkin dia bawa 1 gram, tapi di rumahnya masih ada 1000 gram. Mungkin dia bawa 1 juta, tapi masih ada 1 M. Maka adilnya Rasulullah SAW ketika perang Tabuk ini, beliau tidak tanya berapa yang kamu bawa. Umar bin Khattab datang bawa separuh hartanya. Nabi tidak tanya berapa yang kamu bawa wahai Umar, tapi Nabi tanya, wahai Umar, berapa yang kamu sisakan di rumah? Umar jawab, ya Rasulullah, aku sisakan separuhnya. Berarti persentase Pak yang ditanya Rasulullah. Datang Abu Bakar As-Siddiq, bawa semua hartanya. Bahkan ketika itu ayahnya beliau, Abu Quhafah, sempat protes kepada anaknya, itu ayah kamu habis-habisan, jor-joran untuk sedekah. Tapi anaknya ini paham agama, ya perlu kita ajak keluarga kita untuk paham agama. Maka anaknya itu ambil kerikil, dimasukkan ke dalam wadah, karena bapaknya Abu Bakar ini buta. Maka digoyang-goyang, wahai kakek, ini masih banyak uang ini, tidak semua dibawa sama ayah saya. Digoyang-goyang, Pak, oh ternyata bapak kamu bagus. Padahal kerikil di dalam, Pak. Anaknya ini sengaja kasih putar-putar, kasih goyang-goyang, bahwa ternyata masih ada uang ditinggal. Padahal sudah dibawa semua. Maka sampai depan Rasulullah SAW ditanya, wahai Abu Bakar, berapa yang kamu sisa? Nah, jawabannya sangat terkenal, Pak. Aku sisakan di rumah saya Allah dan Rasulnya. Bahkan Abu Bakar ini dapat salam dari Rasulullah SAW ketika sudah habis-habisan. Pernah suatu saat Abu Bakar hanya mengenakan pakaian dari goni, karung goni, kancingnya dari duri pohon kurma. Maka ketika itu Allah SWT sangat senang melihat Abu Bakar, sehingga dalam ayat dikatakan Allah SWT perintahkan semua malaikat, mulai dari lapisan langit pertama sampai ke-7, untuk mengenakan pakaian seperti yang digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Malaikat memakai pakaian karung goni menyerupai pakaian Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ketika itu Allah SWT mengirim salam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jemaah mulia, maka di akhir-akhir Ramadan ini mari kita, Masya Allah, terus kita tingkatkan amal kita. Dan terakhir jemaah mulia, bagaimana supaya kita bisa meniru dulu sahabat? Tentu ada upaya, ada usaha. Tidak semudah kita membalik telapak tangan kita. Dan momen daripada Ramadan ini, bulan puasa ini, Masya Allah, sangat besar untuk bisa mengarahkan kerohanian kita. Kenapa jangan mulia? Karena di dalam bulan puasa ini, Masya Allah, kita akan mengekang nafsu kita. Jadi kemarin ada quote-nya Gus Bahar. Jadi ada orang miskin katanya datang pada seorang ulama. Wah, enak itu orang kaya, tidak perlu ke tempat kerja lagi, di rumah hanya baca-baca Al-Quran, zikir-zikir. Kami ini tetap ke sawah ladang, tetap ke tempat kerja, tetap tungkus lumus. Seorang ulama, Pak, yang bijak, dia akan jawab, ya betul, itu orang di rumahnya itu dia mujahadah juga. Semua kita mujahadah. Apa mujahadahnya? Biasanya pagi-pagi dia makan pecel. Itu mujahadah, Pak, meninggalkan kebiasaan yang enak. Menjelang duhur, sate. Mujahadah juga tinggalkan. Sore hari, coto. Itu juga mujahadah. Maka jangan ta'ala, semua kalau kita buat dengan mujahadah, mengekang nafsu kita, maka inilah yang akan membina daripada kerohanian kita.
Kalau kita buat Ramadan ini dengan mujahadah yang tinggi, maka Masya Allah, nanti kita akan diberikan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir jamaah mulia, mungkin sudah kita pernah dengar bagaimana kekuatan orang yang selalu mengekang nafsunya. Dalam Ramadan ini kalau kita betul sempurna mengawal nafsu kita, maka Masya Allah, kemuliaan, kelebihan Allah SWT akan berikan pada kita. Ada seorang ulama sakit keras, kemana-mana sudah berobat, tidak sembuh-sembuh. Di tanah Hindustan, Asia Tengah sana. Hanya dengar ada seorang non-muslim pandai untuk mengobati penyakit, berbagai macam penyakit. Bukan Ida Dayak, bukan, ini non-muslim yang dulu. Viral sekarang ini Ida Dayak, mengobati berbagai macam penyakit. Maka datang pada orang non-muslim tadi. Setelah cerita penyakit, akhirnya dengan izin Allah Ta'ala, ulama tadi disembuhkan oleh Allah, sembuh total penyakit. Maka dia tanya, wahai Tuhan, saya sudah kemana-mana berobat, tidak ada perubahan. Dan begitu ketemu Tuhan, case, tidak terlalu belit-belit dan saya sembuh. Apa rahasianya? Maka orang tadi yang non-muslim katakan, resep saya cuma satu. Semua yang saya buat yang bertentangan dengan nafsu saya. Kalau nafsu saya perintah saya ke kiri, saya ke kanan. Kalau nafsu saya perintah saya ke atas, saya ke bawah. Kalau nafsu saya perintahkan saya mundur, saya maju. Kalau nafsu saya katakan makan, saya tidak makan, saya puasa. Jadi kuncinya mengekang, menahan hawa nafsu. Maka ulama tadi, ulama bukan sembarang ulama juga, dia dapat peluang. Kalau begitu saya tasbih orang itu, saya ajak orang ini masuk Islam. Maka dia mengatakan, kalau begitu Tuhan sudah berjasa sama saya. Sekarang juga saya ajak Tuhan masuk ke dalam agama saya, agama Islam. Maka orang tadi lama menunduk. Baru bangkit dia katakan, ya, sekarang juga saya masuk Islam. Masya Allah. Maka ulama tadi tambah penasaran, kenapa kamu begitu cepat masuk Islam? Tabib tadi katakan, saya juga menunduk Pak. Kalau selama ini nafsu saya sudah bisa aturlah, kendalikan. Minta kiri saya ke kanan, minta ke atas saya ke bawah. Tapi ini ajakan yang paling besar selama hidup saya. Apa ajakannya? Ajakan masuk Islam ternyata bertolak belakang dan nafsunya yang sangat besar. Makanya saya tunduk lama. Ketika saya bangkit, karena ini nafsu saya mengatakan jangan masuk Islam, jangan masuk Islam. Akhirnya karena sudah jadi kebiasaan saya, semua yang bertentangan dengan nafsu saya tunaikan. Maka ketika ini juga saya masuk Islam. Maka jemaah mulia, mudah-mudahan dengan puasa yang kita tunaikan dan tinggal beberapa hari lagi, kita terus kawal nafsu kita, maka nanti Allah SWT akan berikan kita hadiah. Itu hadiah takwa jemaah. Saya kira cukup benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang dari kelemahan kami, mohon maaf pada jemaah sekalian. Kita sempurnakan dan bagi para tuan majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.